Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Dalam ibadah keluarga pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, yakni dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Sebelumnya mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri, agar supaya kami boleh dapat membaca firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam pimpinan Tuhan sendiri, sehingga banyak orang bisa mengerti, bisa mengenal Tuhan Allah di surga sebagai pencipta alam semesta, bahkan juga penyelamat di dalam kehidupan mereka. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dipersilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk membaca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam renungan kita pada saat ini, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, yakni tetaplah mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah mendengar di Amerika di sana ada sebuah pesta pengucapan syukur yang setiap tahun mereka rayakan, dikenal dengan pesta pengucapan syukur Thanksgiving. Thanksgiving adalah pesta pengucapan syukur panen yang juga memiliki sebuah sejarah yang unik untuk juga kita bisa pelajari bersama-sama. Ini diawali dengan sebuah kisah dari Puritan Amerika. Puritan Amerika adalah sekelompok orang atau gerakan masyarakat yang ingin memurnikan keimanan atau tata peribadatan dan juga kesalehan hidup di dalam Tuhan. Kelompok ini diawali ketika mereka ada di dalam sebuah negara di Inggris. Mereka mendapatkan penindasan dan penganiayaan, dan akhirnya mereka lari di Belanda. Setelah beberapa tahun mereka di Belanda, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mendapatkan penganiayaan, mereka mendapatkan penindasan oleh karena dari segala gerakan yang mereka lakukan, yakni memurnikan keagama mereka dalam satu hal yang kita ketahui, melakukan sebuah reformasi untuk melakukan hal yang benar di dalam keimanan. Nah, gerakan ini kemudian lari menuju sebuah tempat. Ketika mereka ada di dalam sebuah kapal yang besar, mereka tidak sedikit jumlahnya, mereka cukup banyak. Mereka ada dalam sebuah kapal, mereka berdesa-desakan di sana. Dan tidak hanya itu, ketika mereka berada di kapal, mereka juga mengalami sebuah musibah, di mana ketika mereka lari meninggalkan Inggris, mereka lari meninggalkan Belanda, mereka tidak memiliki apa-apa. Dan saat mereka ada di kapal, mereka merasa juga di dalam kelaparan yang ada. Apa yang ada dalam diri mereka, sedikit makanan, itu yang mereka makan. Suatu waktu ketika mereka mendarat di sebuah tempat yang tandus, yang akhirnya dikenal sebuah tempat
negara Amerika saat itu. Diceritakan di sana saat mereka sampai, mereka tadi dikatakan tidak memiliki apa-apa. Dan yang lebih mengenaskan lagi, saat mereka sampai, mereka berhadapan dengan penduduk asli Amerika, yakni orang-orang Indiana yang ada di sana. Mereka tidak diterima, mereka juga harus melakukan sebuah perlawanan. Belum lagi mereka harus beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim, yakni pada musim dingin. Tidak sedikit di antara orang-orang Puritan ini meninggal. Sebagian dari mereka meninggal karena kedinginan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, sungguh memprihatinkan apa yang terjadi terhadap mereka. Mereka tidak punya apa-apa, yang dalam hal ini mereka tidak punya makanan dan minuman. Akhirnya di tengah-tengah kesengsaraan, penderitaan yang mereka alami, mereka tersadar dan mereka akhirnya berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang minta ampun kepada Tuhan. Mereka datang untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Ketika mereka datang memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan mengubah cara hidup pandangan mereka. Akhirnya ketika mereka terus-menerus bertekun, berdoa kepada Tuhan, mereka mendapatkan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Mereka diperlihatkan oleh Tuhan di mana mereka hidup, bahwa mereka bisa menggunakan apa yang ada sekeliling mereka. Ada di sana tumbuh-tumbuhan, tanaman, hewan-hewan, binatang dan sebagainya yang bisa mereka gunakan sebagai kelangsungan kehidupan mereka. Mereka mulai bangkit, mereka bersemangat, mereka bercocok tanam dan melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Hasil daripada semangat mereka itulah yang akhirnya mereka syukuri dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang akhirnya kita tahu bahwa sampai pada saat ini setiap tahun mereka merayakan hari pengucapan syukur, hari Thanksgiving, yang saat itu diresmikan oleh Presiden Amerika pada tahun 1863, yakni Abraham Lincoln. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi, dari cerita tersebut kita juga bisa mempelajari bersama terkait dengan firman Tuhan yang mengajari kepada kita bahwa betapa pentingnya pengucapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menghimbau, menasihati jemaat yang ada di Tesalonika lewat anak rohaninya, yakni Timotius. Dia mendapatkan kabar tentang situasi kondisi jemaat Tesalonika yang Paulus pernah injili tentang kasih Tuhan. Jemaat Tesalonika juga berada dalam penderitaan, berada dalam penganiayaan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang terdiri dari mayoritas orang-orang non-Yahudi. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka mengalami penindasan. Mereka tidak diterima oleh orang-orang sekeliling mereka. Namun Rasul Paulus lewat Timotius tetap menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Bahkan Rasul Paulus yang begitu mendapat kabar dari anak rohaninya Timotius tentang keadaan jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menulis surat dan mengirimkan surat tersebut kepada jemaat Tesalonika. Ada beberapa wejangan, ada beberapa nasihat yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan bersama, kalau kita naik ke atas dalam ayat 16, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa, dan masuk dalam pembacaan kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Rasul Paulus memberikan penguatan kepada jemaat Tesalonika bahwa hal-hal inilah yang harus mereka lakukan, baik itu bersukacita, baik itu berdoa, maupun tetap mengucap syukur
berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang mereka alami. Bukan hanya dalam keadaan yang menyenangkan ketika mereka mengucap syukur, di saat mereka baru mengucap syukur, tetapi di dalam saat yang tidak menyenangkan pun, di saat mereka menderita, mereka harus tetap mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika. Ini jugalah yang merupakan suatu hal yang harus kita pelajari. Surat yang kita baca saat ini sebagai orang-orang Kristen yang hidup pada zaman ini haruslah juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita diajari bahwa di dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar berdoa, namun kita juga harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena yang pertama di situ dikatakan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan siapa-siapa menghendaki kita untuk mengucap syukur. Yang menghendaki sendiri adalah Tuhan. Tuhan mau mengajak kepada setiap umatnya, terutama mereka yang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, termasuk di dalam kondisi situasi yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, yakni dengan adanya pandemi COVID-19 yang setahun lebih kita alami bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia di mana kita tinggal bersama-sama. Tuhan menghendaki agar kita mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam situasi yang tidak menyenangkan? Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah kunci hidup kita, akan mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, untuk melihat, untuk berpikir dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak akan menjadi orang yang pesimis, orang yang apatis. Kita akan menjadi orang yang memiliki hidup positif, orang yang bersemangat, orang yang berjuang untuk mengubah segala sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang baik. Seperti yang tadi di awal diceritakan di sana tentang pesta panen Thanksgiving, di mana ketika mereka mengucap syukur, memandang, menghadap, memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak hidup apatis, mereka tidak pesimis, namun mereka bangkit bersemangat, mengolah, menata, mengatur apa sekeliling mereka yang mereka bisa nikmati dan mereka syukuri dalam Tuhan. Itulah yang juga harus kita lihat bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam kondisi Bapak Ibu Saudara pada saat ini, kembali lagi dengan mengucap syukur, membawa manfaat, membawa faedah bagi kita semua. Yang tadi kita akan diubah untuk melihat hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Cara pandang kita akan memiliki cara pandang yang positif, sehingga itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan hal yang kedua, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu juga tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri, melainkan juga mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Orang juga akan merasa bersukacita, akan merasa bersyukur dalam kehidupan mereka ketika kita juga bisa menolong mereka. Kita bisa juga mendampingi mereka, membantu mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada, supaya mereka juga boleh melihat, boleh mengatur, boleh menata, boleh mengolah cara kehidupan mereka lebih baik lagi. Jadi dari kita sebagai orang-orang percaya, kitalah yang harus memberikan contoh atau teladan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita harus menjadi saluran berkat bagi mereka ketika kita bersyukur dengan apa yang kita hadapi. Kembali lagi, tidak hanya mendatangkan kebaikan bagi diri kita, tetapi juga mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu tetap melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bahkan yang tidak kita sadari selama ini,
dengan mengucap syukur. Tuhan Allah yang dengan kasih karunia-Nya telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari dosa dan keselamatan. Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus telah datang untuk mengorbankan dirinya, mengangkat kita dari segala dosa-dosa, kejahatan yang kita alami, lakukan di dalam dunia ini. Hal-hal inilah yang harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak ada gunanya di saat kehidupan kita yang saat ini dalam keprihatinan, dalam kesakitan, dalam ekonomi kita yang dikatakan tidak membaik, dalam kehidupan keluarga kita yang dikatakan sudah tidak harmonis, dan juga tubuh kita yang dilanda dengan sakit penyakit, dengan apa yang kita alami. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita meratapi nasib kita. Kita harus berjuang, kita harus bangkit. Kuncinya kembali kepada kita. Apakah kita mau mengucap syukur atau tidak? Namun kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, mari mengucap syukurlah. Pandanglah dan arahkanlah hati kita hanya kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, yang akan mengeluarkan kita dari setiap masalah apapun juga. Jadi janganlah kita mengucap syukur ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan ketika kita berhasil, dalam keadaan ketika anak-anak kita naik kelas, dalam keadaan di mana kita pekerjaan juga baik-baik saja. Melainkan ujian iman kita yang terpenting di sini adalah apakah kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita yang sakit, menderita, dalam keadaan di mana kondisi yang saat ini tidak menentu. Inilah yang menjadi satu pelajaran buat kita bersama. Sebagai orang tua, mari kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka juga harus mengucap syukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Hal yang sederhana yang orang tua ajarkan kepada anak-anak. Bangun pagi, mereka diajar untuk berdoa, mereka diajar untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas nafas hidup yang mereka terima dari Tuhan. Mereka diajar untuk berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kesehatan, atas juga segala perlindungan dari Tuhan. Mereka diajar berdoa mengucap syukur untuk ketika juga mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan di mana mereka belum juga mendapatkan nilai yang baik atau apapun, mereka harus mengucap syukur. Kembali lagi, ini mereka bisa pelajari kalau kita sebagai orang tua memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Marilah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lakukan hal ini dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan juga di pelayanan kita. Karena dengan mengucap syukur kembali lagi dikehendaki oleh Tuhan, karena membawa dampak positif, kebahagiaan, sukacita, ketenangan bagi kita semuanya. Tetapi bagi orang yang tidak mengucap syukur, hidupnya akan mengalami kesakitan, baik dalam sakit pikiran, sakit tubuh, sakit mental, dan apapun juga, karena energi-energi yang positif tidak ada dalam dirinya, yang adalah hal-hal yang negatif yang dalam dirinya yang akan meracuni dirinya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, mulai saat ini dan seterusnya kita mengucap syukur di dalam segala hal, baik dalam situasi menyenangkan maupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biar firman-Mu ini kami lakukan dalam kehidupan kami, termasuk situasi dunia yang tidak menentu saat ini dengan adanya salah satu pandemi COVID-19. Ajari kami untuk mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, karena dengan kondisi pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat berdampak di dalam kehidupan kami, baik itu sebagai orang tua, anak-anak, dalam pendidikan, sekolah mereka, pekerjaan,
kami dan juga di dalam pelayanan kami. Tuhan, di dalam kerajaan sorga, biarlah dengan firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, benar-benar akan kami jadikan sebagai bekal hidup kami, untuk kami percayai bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dan sukacita bagi kami semua. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati pelayanan kami, berkatilah kota-kota, desa-desa di mana kami tinggal. Berkatilah setiap sesama kami, berkatilah pemerintah kami dan dunia yang ada, supaya kami mau maju bersama dengan menghadapi situasi yang ada, dengan terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena ketika itu kami lakukan, Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Bapa Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri. Lakukanlah firman Tuhan sehingga banyak orang mengenal Allah Bapa di surga, dan mereka juga bersyukur dalam kehidupan mereka, baik dalam hal yang menyenangkan maupun dalam hal yang tidak menyenangkan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.